Centang biru Instagram. Siapa di sini yang udah pakai centang birunya Instagram? Jadi per 4 Agustus gue baca artikel di mana di artikel tersebut bilang Instagram berhasil meraup pundi-pundi dari centang biru berbayarnya. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Perkiraannya sampai 10 triliun rupiah per harinya. Nah, di Opsional Podcast kali ini mari kita bahas tentang centang biru berbayarnya Instagram dan kenapa orang tertarik untuk menggunakannya. Kemudian apa perbedaannya dengan centang birunya Twitter yang sekarang namanya udah jadi X, dan juga kemungkinan apa aja yang mungkin terjadi ke depannya terhadap fitur centang biru ini. Langsung aja kita bahas di studi kasus episode kali ini. Jadi dari artikel yang sama, sumbernya itu dari katadata.co.id, bahwa setelah Instagram itu memungkinkan usernya untuk membeli centang biru atau membayar centang biru, mereka itu meraup pundi-pundi sebesar 660 juta US dollar atau sekitar 10 triliun rupiah dalam satu hari. Nah, itu kalau dalam jumlah akunnya ada sekitar 44 juta akun yang mendapatkan centang biru di saat itu. Dan harganya sekitar 15 US dollar per bulan, atau di Indonesia itu sekitar 130.000 per bulan. Ini adalah angka yang sangat fantastis ya sebagai pendapatan bagi si Instagramnya. Bahkan jauh lebih besar daripada si pencetus centang biru berbayar itu, yaitu Twitter, yang hanya mendapatkan 700 subscriber ketika mereka mengumumkan centang biru itu. Atau dari segi pendapatannya sekitar 21 juta US dollar. Dan menurut laporannya itu 21 juta US dollarnya itu per quarter, jadi bukan per bulan. Tentunya ya jumlah angka yang signifikan ini antara pendapatannya Instagram dan juga Twitter dari centang biru mereka yang berbeda jauh, itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah jumlah pengguna yang berbeda jumlahnya di antara aplikasi. Tapi ternyata centang biru Instagram itu jauh lebih menarik ketimbang centang birunya Twitter. Kira-kira apa yang membuat centang biru Instagram ini jauh lebih menarik ketimbang centang birunya Twitter? Langsung aja kita bahas beberapa hal unik yang ada di centang biru ini. Yang pertama, yaitu fitur centang biru Instagram jauh lebih variatif ketimbang Twitter. Jadi bisa dibilang ya, para akun pemilik centang biru itu mendapatkan akses eksklusif terhadap fitur-fitur yang hanya dimiliki oleh pemilik centang biru. Di Twitter juga begitu, di Instagram juga begitu. Cuma ternyata fitur-fitur eksklusif yang ditawarkan oleh Instagram itu jauh lebih menarik ketimbang Twitter. Kalau di Twitter itu semacam expansion dari fitur yang sudah ada. Misalnya, jumlah tweet yang dapat dilihat oleh pengguna centang biru itu jauh lebih banyak ketimbang yang tidak memiliki centang biru. Kemudian ketika user centang biru itu ingin melakukan posting atau nge-tweet, mereka itu bisa nge-tweet sampai 25.000 karakter. Berbeda dengan yang tidak menggunakan centang biru yang hanya bisa 280 karakter. Jadi fitur-fiturnya itu lebih semacam kayak ekstensi fitur yang sudah ada. Meskipun ada fitur-fitur lain yang memang eksklusif banget nih buat pengguna centang biru, seperti edit post, custom icon, kemudian custom tema, di mana fitur eksklusif ini jauh lebih sedikit ketimbang ekspansi dari fitur yang sudah ada. Berbeda dengan Instagram yang menawarkan fitur-fitur eksklusif yang benar-benar fitur baru, seperti eksklusif stiker, kemudian eksklusif link swipe. Dan yang paling menarik juga bahwa akun-akun yang verified ini punya kesempatan untuk menikmati fitur-fitur baru sebelum di-launching ke publik. Nah, fitur-fitur eksklusif yang ditawarkan oleh centang biru Instagram inilah yang membuat orang pengen membayar untuk mencoba hal tersebut. Karena tanpa centang biru, gue nggak bisa pakai fiturnya. Atau enggak, gue harus nunggu lama lagi sampai benar-benar launching. Karena perlu diketahui bahwa fitur baru itu kalau diuji coba di centang biru, belum tentu tuh fitur benar-benar di-launching. Bisa jadi produk gagal, bisa juga disempurnain lagi dan memakan waktu yang lama. Sehingga kita itu yang pengen nyoba jadinya nunggu lama juga. Dan hal ini sering terjadi dan jadi perbincangan juga di antara netizen. Karena orang itu FOMO pengen pakai fitur itu juga, tapi mereka nggak bisa.
Bahkan banyak yang mensombongkan diri juga karena mereka itu kebetulan yang dapat aksesnya. Makanya ketika centang biru berbayar itu di launching, orang-orang berbondong-bondong untuk menggunakan fitur tersebut. Dan untuk para influencer, fitur-fitur eksklusif dari centang biru ini sangat kebantu mereka loh. Karena kan saat ini banyak banget influencer yang followersnya itu udah banyak tapi belum masuk kategori yang bisa dapat centang biru. Ketika centang biru ini udah berbayar, mereka akhirnya nyoba, bayar dan juga pakai fitur-fitur yang ada. Kemungkinan besar mereka itu bisa mendapatkan reach yang lebih gede. Dan tentunya ini menambah pendapatan mereka. Jadi menurut gue ini fitur-fitur yang bakalan banyak dipakai oleh influencer mikro yang sudah bisa mendapatkan pendapatan tapi ingin mendapatkan lebih lagi. Bisa menggunakan fitur centang biru berbayar ini. Kalau untuk orang awam sih menurut gue nggak begitu ngaruh ya. Kemudian alasan kedua kenapa centang birunya Instagram jauh lebih menarik daripada centang birunya Twitter. Karena hype yang dibawa, FOMO-nya itu lebih kental di Instagram centang biru berbayar ini. Bisa dibilang ya, tim Instagram ini pinter banget memainkan emosi pengguna Instagram itu sendiri. Dimana ketika mereka itu nge-launching sebuah fitur baru, mereka bisa menaikkan hype-nya, menaikkan FOMO-nya dengan memanfaatkan potensi dari influencer yang ada akunnya juga di Instagram. Metode mereka itu udah teruji banget. Dimana kasusnya itu juga udah banyak kayak di Reels kemarin, kemudian di Threads, dan sekarang centang biru berbayar ini juga begitu. Jadi bisa dibilang Instagram itu punya power play di memanfaatkan FOMO. Makanya jangan heran kenapa pendapatan mereka di awal mereka itu merilis centang biru berbayar itu gede banget. Karena mereka itu berhasil memainkan potensi dari FOMO tersebut. Bahkan ya, ngelihat gerakan mereka itu mengeluarkan centang biru berbayar ini, setelah mereka itu merilis aplikasi Threads, itu menunjukkan kayak mereka itu berusaha menguji usernya dulu. Apakah mereka itu bersedia melakukan tindakan lebih di luar aplikasi Instagram? Dimulai dengan mencoba install aplikasi Threads yang meskipun itu gratis, tapi kan itu merepotkan juga. Dan ternyata mereka berhasil. Dan sekarang mereka memainkan pola yang serupa, yaitu centang biru berbayar. Dan yang menariknya lagi adalah Instagram itu nggak banyak gembar-gembor terkait centang biru berbayar ini. Cara main mereka adalah ketika mereka udah benar-benar siap, baru di launching. Langsung launching tanpa pembatalan, tanpa AIUEO. Jadi api FOMO yang dimiliki oleh user-user Instagram itu masih sangat panas. Berbeda nih sama Twitter, di mana mereka itu sempat mengumumkan mereka itu pengen nge-launching centang biru berbayar dulu. Kemudian di-cancel, dibatalin karena ada penyesuaian. Kemudian pengen launching lagi, ada penyesuaian lagi. Sehingga hype yang udah terbentuk tadi makin lama makin drop. Jadinya sih orang udah nggak hype lagi terhadap centang biru berbayarnya Twitter. Soalnya udah tahu tapi kelamaan buat nyobainnya. Nah, itu beberapa alasan kenapa centang biru Instagram itu jauh lebih menarik ketimbang centang biru Twitter dan bisa dibilang jauh lebih sukses untuk launchingnya. Sekarang gue akan bahas beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi atau menjadi potensi terhadap pengembangan centang biru yang akan ada di Instagram ini. Kemungkinan pertama yang bakal dialami oleh centang biru berbayar Instagram adalah terjadi penurunan pendapatan. Karena balik lagi, pendapatan mereka yang sangat besar ini di awal mereka launching itu adalah pengaruhnya FOMO. Orang-orang biasa dan juga para influencer mikro itu mencoba menggunakan fitur ini. Kalau untuk akun bisnis kayaknya nggak bisa ya, karena ini udah ada verifikasi untuk orangnya langsung. Karena ini masih fase FOMO, para influencer dan orang biasa ini mencoba menggunakan centang biru. Dan setelah sebulan, 2 bulan mereka menggunakan, tentunya akan ada perbedaan. Di mana para influencer mikro itu merasakan bahwa centang biru ini bermanfaat buat mereka. Kalau itu yang mereka rasakan, tentunya mereka itu akan memperpanjang centang biru mereka. Nah, kalau orang biasa gimana? Tentunya mereka itu nggak bisa seperti influencer mikro yang bisa menggunakan fitur-fitur eksklusif secara maksimal. Karena apa? Karena mereka itu masih kekurangan followers. Mungkin mereka itu juga belum ngerti nih posting apa. Pokoknya masih banyak yang harus dibenahi oleh orang-orang biasa ini kalau mereka itu pengen jadi influencer atau jadi kreator.
Dan karena sebulan 2 bulan mereka itu nggak mendapatkan manfaat tersebut, tentunya mereka akan berpikir, ini nggak mempan buat gua, buat apa gua pakai centang biru. Akhirnya banyak yang unsubscribe centang biru berbayar. Dan tentunya hal ini yang menyebabkan pendapatan dari Instagram dari centang birunya itu menurun. Tapi at least mereka itu udah berhasil mendapatkan pendapatan yang sangat besar di awal launchingnya. Lalu kemungkinan kedua yang gua analisa dari centang biru ini adalah ada kemungkinan muncul jenis verifikasi baru. Langkah ini masih mirip dengan langkah yang dilakukan oleh Twitter, di mana mereka itu membuat perbedaan centang biru dengan centang emas dan juga centang hijau. Ada kemungkinan Instagram meniru langkah tersebut, di mana untuk para influencer makro yang followersnya itu udah ratusan juta, mereka akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan fitur centang yang lain. Tujuannya ya untuk membuat mereka merasa lebih eksklusif lagi. Karena kan kemarin itu centang biru adalah hak eksklusif mereka. Masa sekarang udah disamain gue gak dapat hak yang lebih eksklusif lagi? Ya solusinya adalah centang biru yang lain. Dan mungkin mereka akan memberlakukan biaya untuk centang biru tersebut. Sehingga Instagram nanti bakalan dapat pendapatan bukan cuma dari centang biru tadi, bisa dapat dari centang-centang yang lain. Nah, tadi gue juga bilang bahwa untuk yang dapat centang biru ini kebanyakan adalah para influencer mikro dan juga orang biasa. Untuk akun bisnis itu belum bisa dapat. Akun bisnis itu yang gue maksud kayak nama toko, nama brand. Karena perlu ada verifikasi identitas. Kemungkinan besar bakalan dibuatkan centang lain dengan kategori untuk bisnis dengan metode verifikasi lainnya. Dan tentunya berbayar juga. Dan menariknya buat gue adalah kalau centang untuk bisnis ini beneran diterapin, ada kemungkinan pendapatan terhadap centang biru bisnis ini jauh lebih besar. Karena untuk bisnis ini kalau benar-benar bermanfaat banget nih centang, bakalan dipertahanin dalam kurun waktu yang panjang juga. Oke, jadi itulah pembahasan terkait centang biru berbayarnya Instagram. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan centang biru berbayar ini? Atau jangan-jangan kalian udah pakai nih? Ya perlu dimaklumin lah, karena Instagram itu balik lagi adalah sebuah bisnis. Dan tentunya bisnis itu akan berusaha keras untuk bisa survive. Dan salah satu caranya adalah dengan menemukan sumber revenue yang baru. Dan centang biru berbayar ini adalah salah satu contohnya. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.